Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau coba rakit lagi ya. Ini baterai 6S 2P ya, 6S 2P, 2P itu paralel ya. Jadi ini di paralel, ini di paralel, ini paralel. Kemudian di seri jadi 6 ya, 6S. Satunya punya Mas Muklas di Bali, yang satunya ini orderan ya. Orderan dari Batam. Beliau order baterai doang ya, karena drone-nya beliau bisa rakit sendiri ya, beliau bisa rakit drone sendiri, cuma pengen baterai yang ekonomis ya, baterai yang ekonomis tapi bagus ya. Jadi beliau pesan ke saya. Sebelumnya beliau sudah pesan ya baterai 6S bukan 2P ya, 6S aja, jadi separuhnya ini ya. Dan beliau puas, kemudian beliau pesan lagi, ini orderan yang kedua 6S 2P. Dan nanti kita rakit ya, dan kita tes terbang, karena beliau minta tes flight time ya. Flight time-nya berapa menit di drone 5 atau 6 in atau 7 in ya. Oke. Kita langsung rakit. Oke, baterai sudah kita solder ya. Saya nggak punya mesin spot weldingnya, jadi pakai solderan aja. Untuk memastikan sambungan balancernya benar dan ini benar, kita cek ya pakai ini. Ini toolkit RC untuk cek baterai sampai 8S. Colok. Kelihatan nggak ya? Ini 22,37 ya tegangannya. Kemudian kita cek juga balancernya ya. Balancernya kita cek. Ya, ini minus ya, jadi gini. Nggak kelihatan ya. 3,7 ya, selisih 8 milipol doang ya, jadi balance ya, masih bagus. Oke, semuanya 3,73. Tinggal kita bungkus ya. Sebelumnya ini harus dilapis dulu pakai dus atau pakai kertas gini ya, biar rapih. Ya, ini ditutup, bawah juga sama ditutup. Tujuannya biar satu ngilangin tonjolan-tonjolan ini, yang kedua supaya nggak gerak ya. Langsung kita bungkus ya. Oke, ini tutup atas dan tutup bawahnya sudah kita buat. Letakkan. Selanjutnya kita akan masukin ini ya. Ini kita masukin ke sini ya. Kalau yang mepet gini agak susah ya masukinnya, tapi kalau yang terlalu lebar gampang, cuman lebihnya terlalu banyak nggak bagus. Nyari tubnya yang agak mepet ya, jadi yang agak ngepres. Oke, sudah seperti ini ya. Selanjutnya kita pakai blower. Kita pakai blower ya. Cet.
Oke, sisi sebelahnya ya. Nanti setelah dua sisi ini kita panasin ya. Berikutnya tahap merapikan ya. Tahap merapikan di kedua belah sisi ya. Tinggal rapin ya. Oke, sudah selesai ya. Ini bolong ya, robek ininya. Kurang lebar tapi nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Tinggal kita cas lalu kita tes terbang. Hari ini saya mau tes flight time baterai 6S 2P. Waduh, nempel apa nih? Ini orderan dari Om Putrasman di Batam ya. Jadi beliau order baterainya aja ya, nggak order drone. Nah, sebelumnya beliau juga sudah order yang 6S kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah beliau merasa puas performa baterainya dan akhirnya beli yang 6S 2P. Ya. Untuk saat ini saya jual dengan harga 850.000 ya, sudah termasuk ongkos kirim ke Batam. Oke. Drone yang saya pakai karena beliau ya Pak Putrasman ini pakai 7-in, jadi saya pakai 7-in juga ini ya. Pakai Mark 4 7-in. Biar sama ya, mau coba flight time-nya berapa lama. Kemudian remote pakai jumper T20 Gemini. Nah, ada yang tanya ya kemarin Om Iim ya. Om Iim Abdurrahim. Om Iim apa ya? Saya lupa panjangnya ya. Om Iim nanya antena ya, antena receiver kalau yang di Persidi bagusnya satu vertikal satu horizontal atau dua-duanya horizontal atau dua-duanya vertikal. Nah, nanti kita buktikan ya. Jadi antena vertikal seperti ini akan efektif jika receivernya juga pakai vertikal ya. Kalau receiver horizontal, antena vertikal kurang maksimal ya. Begitu juga dengan antena kalau dipasang horizontal, dia akan efektif jika antena receiver, antena transmitternya atau antena remote-nya itu juga horizontal ya. Nanti kita buktikan di RSSI-nya ya. Oke. Nah, untuk pemasangan satu vertikal satu horizontal itu bagus untuk jarak dekat
ya, untuk jarak dekat, atau untuk yang ininya dual antena tapi bukan dual band ya, seperti ini juga bagus ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih suka dua-duanya horizontal, tapi satu di depan satu di belakang ya, dan ininya pakai dua-duanya horizontal seperti ini, itu saya lebih suka ya. Jadi antena remote-nya dua-duanya horizontal, dan di sininya dua-duanya horizontal ya. Kalau misalkan di sini satunya vertikal satu horizontal, maka satunya dibikin seperti ini ya. Nah, kelebihan dari yang antena vertikal, jadi ini beamnya ya, beam itu berkas ya. Berkas sinyal itu 360 derajat ya. Tapi ke arah atas dan ke arah bawah itu bolong, tidak ada sinyal. Sedangkan kalau antena yang horizontal seperti ini, beamnya 360 derajat ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan bolong. Jadi kalau drone-nya salah arah, misalkan drone-nya ke arah kiri, itu sinyalnya akan melemah ya, ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Tapi kalau seperti ini ya, drone mau salah arah ke kiri, mau salah ke arah ke kanan, itu sinyal sama, tidak ada bedanya ya, karena 360 derajat itu sama sinyalnya ya, hanya atas dan bawah saja yang bolong ya. Itu kelebihan dari yang vertikal. Kalau yang horizontal, dari bawah ke atas 360 derajat itu sinyalnya sama, hanya ke kanan dan ke kiri yang bolong. Jadi drone-nya harus benar-benar ke arah depan. Nah, dengan menggunakan satu vertikal satu horizontal, diharapkan ya, diharapannya pakai seperti ini tidak ada beam yang bolong ya. Jadi saling mengoreksi. Yang antena vertikal ini mengoreksi atas bawah, dan yang ya, jadi antena vertikal ini menyebarkan sinyal 360 derajat secara horizontal ya, dan antena yang horizontal menyebarkan sinyal 360 derajat secara vertikal. Jadi diharapkan semuanya akan terisi ya. Tapi kalau untuk jarak jauh kurang efektif ya, karena yang berlaku pasti hanya salah satu saja, ini atau ini ya, tidak akan dua-duanya kena ya, karena saat dia terbang seperti ini ya, saat dia jauh, yang ini pasti nggak kena ya, yang depan ini kemungkinan untuk dapat sinyal kecil ya, paling yang belakang. Begitu juga saat balik paling yang depan yang dapat sinyal, yang belakang tertutup baterai ya. Oke, seperti itu ya penjelasan singkatnya. Sekarang langsung kita taruh baterainya, kita pasang baterainya. Ini saya vlog ya, rekaman vlog pakai action kamera murah ya, Akaso. Cuman hasilnya kurang detail ya, kurang bagus. Di luar kurang dari ekspektasi saya. Mungkin karena sebelumnya pakai GoPro ya, GoPro punya klien, bukan GoPro sendiri ya. Sebelumnya pakai GoPro bagus, begitu pakai Akaso kok jelek ya. Oke, ini kalau pakai Mark 4 ya, pakai Mark 4 dengan ini 21700, depannya nggak cukup ya, nggak muat. Jadi mountingnya sebaiknya jangan dipasang. Kalau mountingnya dipasang seperti ini ya, nggak lurus ya. Jadi antena juga sama tuh, lihat ya, dia saat putar balik ya, saat menghadap ke arah kita ini terhalang baterai ya. Jadi kemungkinan saat balik dapat sinyal kecil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita rekam vertikal ya, buat shot.
Oke. Kemudian SDS channel ya. Ya baru connect ya ini. SDS channel ya. Nanya terkait dengan apa? Position hold ya. Position hold. Satu list sudah 12 ya, cepat ya. Gimana supaya bisa position hold? Nah, nanti akan saya jelaskan juga ya. Settingan yang ini akan kita jelaskan. Tapi saya coba dulu nanti position holdnya oke nggak? Ini mode ya kalau nggak salah ya, air mode. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Arah pilotnya masih ngaco ya. Ini ada HP-nya nggak saya munculin ya di sini ya. Kita coba position hold ya, bisa nggak ya? Oh masih jauh ya. Masih jauh ke tempat saya. Ini remote-nya kenapa getar ya? Oke, ini position hold ya. Ini drone seperti ini, turun ya, naik sendiri dia. Kita naikin dulu dikit ya. Positionernya sudah berhasil ya. 7 in position hold. Nah, gimana supaya kita tahu bahwa positionernya akan berhasil ya? Nah, nanti di akhir video nanti saya jelaskan ya settingannya. Ini remote-nya nggak saya apa-apain ya tuh. 7 in dan ini rendah ya, ketinggiannya rendah. Paling nggak sampai 1 meter, 1 meteran ya. Ya.
Nah, saat kita mau balik ke apa? Ke terbang normal dulu ya. Ini pasti langsung wing, langsung ke atas ya. Langsung naik ke atas. Sebaiknya kita naikin dulu ya. Kita naikin. Karena ini kan apa? Tuh ya. Kenapa? Karena deadband di ininya apa? Deadbandnya. Total untuk hovernya di 20 hanya tadi pas positional gitu pas di 50 ya. Jadi total hover pas positional apakah wajib di tengah-tengah? Enggak ya. Di mana saja posisinya, di mana saja bisa. Bisa position hold, enggak harus di tengah ya. Udah ngedrop ya. Sinyalnya ngedrop 29 Mbps di 32. Ini ada getar, kenapa ya? Setiap kali lewat situ remote-nya getar. Apakah lowbat ya? Coba sebentar ya, saya lihat remote-nya dulu ya, tegangannya berapa volt ya. Tegangan di remote berapa volt nih, nggak kelihatan. Biarin aja dulu ya, kan kita nyoba flight time, jadi biarin di situ juga nggak apa-apa. Ini kenapa remote-nya tadi geter, penasaran. 7,5 volt ya, normal ya. Kita menyusuri ini ya. Sini ada jalan. Bismillah ya. Ini ada jalan ya, di bawah pepohonan ini ya. Nanti belok ke sini nih jalannya. Ngedrop ya. Tuh jalanan motor. Flight time udah 7 menit ya. Sudah 7 menit. Tuh getar lagi ya. Ini kenapa nih? Remote-nya getar. Saya setting apaan ya? Apa RSSI-nya ya? RSSI rendah terus vibrate. Nanti kalau dideketin hilang getarannya. Kayak handphone getar gitu teman-teman. Nah, ini hilang kalau udah deket, hilang.
Ini udah 8 menit ya. Oke, saya bahas ini ya, apa? Position hold ya. Untuk settingan position hold ya, mode mode angle, kemudian mode altitude hold dan mode position hold itu harus aktif bersamaan dalam satu switch ya. Jadi di satu switch yang sama itu kita aktifin ya, 3 mode itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda menggunakan kompas ya, pastikan alignmentnya benar ya, arahnya benar ya. Kalau kompasnya arahnya salah, kacau nanti ya. Kemudian kalau tidak menggunakan kompas ya, maka position hold without magnetometernya harus di enable ya, harus di on kan ya. Nah itu syaratnya ya. Kemudian saat kita terbang ya, kapan position hold bisa kita capai ya. Nah saya di OSD ini menggunakan kompas bar ya sebagai petunjuknya ya, pakai kompas bar. Nah misalkan matahari itu kan arah timur ya, ini pagi matahari terbit di arah timur. Nah kalau sudah benar arah mata anginnya ya, kemungkinan besar ya 90% lah kemungkinannya ini altitude hold bisa diaktifkan ya. Jadi bukan cuma arah pilot ya, tapi juga arah mata angin sudah benar ya. Atau kalau mau Anda bisa juga aktifkan HDOP ya. Di CLI ya, kita on kan HDOP-nya, nanti di sebelahnya satelit ya. Di sebelahnya jumlah satelit itu akan muncul HDOP. Nah, HDOP akan, maksudnya position hold ya, akan bagus, akan bisa berhasil kalau HDOP-nya kecil ya. Kalau bisa di bawah 1 ya, 1 ke bawah. Kalau HDOP-nya di atas 1 ya, misalkan 2, 3, apalagi di atas 10, kemungkinan besar position hold-nya akan gagal ya. Jadi position hold itu butuh HDOP yang kecil ya, di kisaran 1. Nah, getar lagi tuh, getar lagi. Nggak tahu ada apa nih tuh. Ini getar. Saya nggak tahu ada masalah di mana ya. Yang pasti remote-nya getar kayak HP ada sinyal masuk ya. HP di silent, sinyalnya masuk, getar gitu. Emang di remote ini kita ada ini ya, ada semacam warning untuk warningnya berbentuk getar ya. Ada alarm, ada getar. Itu misalkan kalau baterai habis ya, baterai drone habis atau apa ya, kita bisa aktifkan getarnya ya. Ini penting kalau misalkan OSD kita masalah ya. Jadi saat baterai di bawah, misalkan di bawah 3,3 volt ya, kita bisa aktifkan getar ya, mode getarnya. Nah ini saya lupa nih, apa yang saya aktifkan? Apa yang saya cek? Nah ini hilang getarnya. Kalau deket hilang, tapi begitu jauh getar. Nah. Ini 7 in bisa nih belusukan di antara mobil. Set. Follow mobil nih, kita nyoba follow mobil sedan. Parkir. Mobilnya parkir, mau di follow malah parkir. 44 langsung ngedrop nih, ngedrop ke berapa? 27, 29. Getar lagi. 500 watt. 500 miliwatt bukan 500 watt. Ini flight time sudah 13 menit ya.
Flight time sudah 15 menit ya. Kita coba ini orbit ya, orbitin ini. Ayo ngorbit. Flight time sudah 17 menit ya, baterai di 3,5 ya. Pusing. Pusing liur. Saya kadang selip-selip di antara pohon gitu, takut benang layangan. Takut tiba-tiba ada benang layangan, waduh. Sini videonya agak nge-freeze ya. Kalau rendah. Telemetry lost.
Nih, telemetri loss. Telemetri loss. Terlalu rendah ya. Kayaknya ya deh, ini RSSI, RSSI-nya rendah, geter dia. Jadi kalau RSSI misalnya di bawah 85 apa di bawah 80 gitu, di bawah minus 80 langsung geter dia. Kayaknya sih ya, soalnya kalau udah deket enggak. Flight time sudah 20 menit ya. Sudah 21 menit ya. Baterai di 3,5. Mantap ini. Bisa 30 menit jangan-jangan. Iya, getar lagi. Remote-nya getar. Ini udah mau jam 8, jam 8 kurang 10, kurang 8 menit ya. Flight time sudah 22 menit, baterai masih di 3,5 volt ya. Aduh, lama banget ya. Baterai di 3,46 volt ya. Ini terhalang banyak pohon sih ya ke sana, ke lokasi saya. Jeng 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 jeng. Sinematik kan nih lewat pohon kayak gini nih, keren nggak ya? Tring, lega lagi terus masuk pohon lagi. Waduh, kayak di film-film ya. Cuman FPV yang bisa kayak gini ya, aerial nggak bisa ya. Aerial tuh, kalau aerial dengan FPV bedanya tuh di belok ya. Kalau FPV beloknya miring, nah seperti ini ya, jadi terlihat lebih smooth ya. Kalau aerial nggak bisa belok miring kayak gini. Ini miringnya di manual ya, miringnya manual. Kalau kitanya nggak pinter-pinter, nggak tahu, belum terbiasa belok-belok ya, antara kemiringan drone sama belokan drone beda ya, hasilnya kurang bagus, kurang stabil.
Kayak dari tadi ngadepnya kemana nih? Tadi sampai sempat loss RX loss. Bener ya ke situ ngadepnya. Ini 3,4 kalau lithium polimer ya, lipo itu udah lowbat ya. Tapi kalau lithium ion ya, ini masih banyak ya. 3,4 ini masih banyak. Ini mungkin masih sampai 30 menit bisa ya. Masih lama ini ya. Saya nanti landing di 3,2 volt ya. Landing di 3,0 volt juga sebenarnya masih aman karena lithium ion itu lowbatnya itu di 2,95 ya, 2,95 volt. Tapi kalau baterainya udah nggak sehat, misalkan suka ada yang jomplang ya, 3,3 lebih bagus ya. Karena kalau misalkan tegangan baterai lithium ionnya ya per selnya ada yang sudah di bawah 29, dia langsung cepet ngedrop ya, ke bahkan bisa sampai ke 0 volt ya. Dan itu nanti bisa bikin drone-nya jatuh. Jadi harus sering-sering dicek ya, masih balance enggak. Dua 26 menit ya, sudah 26 menit. Sudah jam 8 kurang 3 menit. Udah bunyi pip pip pip. Kan udah dianggap lowbat. Bip bip bip. Telemetri loss. Telemetri loss. Ketutup banyak gedungnya ya. Kayak sayanya kurang maju ini. Udah 29 menit. Waduh. Ini pagi sih ya, nggak ada angin, jadinya hambatannya kecil, jadi lama terbangnya.
Udah 30 menit udah aja ya. Ini udah 3,36 nih. Mungkin bisa sampai 35 menit ini harusnya. Sampai 3,2 saya pengen tahu. Bablasin terus. Ini pohon kapuk. Yes. Masih 3,3 ya. Aduh, udah 32 menit. Wah, masih 3,3 ya. Ini kemungkinan bisa lebih dari 8 kilo nih kalau baru kayak gini ya. Kan ini baru rakit ya. Kalau kemarin kan 8 kilo itu udah beberapa kali nyoba. Jadi performanya beda lah sama yang ini. Kalau ini baru. Ya buat teman-teman yang butuh baterai kayak gini nih ya, bisa lama nih, waduh, sampai malah pusing nih ya. Oh, nggak habis-habis baterainya. Boleh pesen ya, boleh order, tapi DP dulu, bukan DP ya, uangnya di muka ya. Uangnya di muka. Jadi yang segini nih yang 8000 mAh ya. 6S2P saya hargain 850.000, sudah gratis ongkir. Tiga 35 menit ya, keren ya. Udah 35 menit langsung landing aja ya. 35 menit kita landing. Waduh, nge-freeze. 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 Terbang rendah, hati-hati nge-freeze. Ya 35 menit. Kayaknya bisa sampai 40 menit mungkin ya, kalau sampai 3,0 ya. Aduh, kita landing aja, capek. Pokoknya segitu nih mas ini ya. Mudah-mudahan puas dengan performa baterainya ya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.